Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Hot Economy dan kembali kita lanjutkan dialog kita bersama Prof. Dwi, Pak Suwandi dan juga Ibu Musdalifah. Prof. Dwi, saya ingin minta tanggapan Anda terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Suwandi tadi bahwa untuk pembentukan korporasi ini sendiri kalau bisa lebih baik inisiasinya dari petani, jadi bottom up begitu. Nah, menurut Anda apakah seperti ini ideal? Mengingat sebenarnya petani juga sudah memiliki wadah-wadah petani sendiri begitu, yang selama ini sudah berjalan. Ya. Ya, terima kasih Mas. Saya sangat sependapat dengan Pak Suwandi dalam arti ide tersebut, pelaksanaan ide tersebut harus betul-betul bottom up. Karena apa? Banyak program semacam yang top down itu berujung ke kegagalan. Dalam arti kebutuhan itu harus betul-betul dari petani itu sendiri. Dalam arti itu saya kira yang penting. Dan memang dari konsep besarnya korporasi petani ini menarik dan memang ada potensi untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Karena apa? Karena kalau kita lihat di dalam struktur pertanian di Indonesia itu kan ada 3 kalau kita lihat di dalam bisnis pertanian kan. Yang pertama adalah penyedia input, lalu yang kedua adalah petani yang bergerak di on farm, dan yang ketiga adalah kelompok yang bergerak di off farm. Yang bergerak penyedia input dengan yang bergerak di off farm tidak akan pernah mau rugi. Itu prinsipnya. Kan ya? Kalau mereka penyedia input, katakanlah penyedia pupuk, pestisida, benih, dan lain sebagainya, kalau mereka rugi, apa yang mereka lakukan? Mereka naikkan harganya kan? Kerugian tersebut ditransformasi ke petani. Demikian juga yang di off farm, ketika harga di tingkat nasional untuk produk tertentu jatuhnya itu mereka tidak akan pernah mau rugi juga, jatuhnya itu akan ditransformasi ke petani. Nah, dari sisi konsep besarnya ini memang menarik, korporasi petani ada potensi untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Tapi sebagaimana yang tadi saya sampaikan, memang kita harus pilih-pilih. Misalnya kalau petani, katakanlah petani padi dengan luas lahan 0,2, 0,3, kalau kita lakukan konsolidasi lahan, saya tidak begitu itu kan, dalam arti potensi untuk kegagalannya kan cukup tinggi. Karena apa yang tadi saya sampaikan, hasil kajian dari University of Massachusetts dalam arti inverse size yield relationship, dalam arti ketika itu itu disatukan, maka apa akibatnya? Produktivitas ada potensi untuk menurun. Jangan berpikir bahwa petani sekarang ini tidak menggunakan alat-alat modern. Sekarang ini traktor sudah biasa di jaringan tani kan, lalu kemudian panen dengan menggunakan combine ini juga sudah biasa. Dalam arti bukan persoalannya, bukan masalah itu. Jadi ada persoalan lain yang ada di sana. Lalu bagaimana konsep tersebut kemudian bisa diterapkan? Ada beberapa contoh misalnya yang berhasil, Velda misalnya kan ya, untuk kelapa sawit. Pemerintah menjamin, katakanlah menjamin petani mendapatkan pinjaman sekitar 5.000 US dollar per hektar. Jadi tergantung luasannya, dan luasan yang dikuasai petani lebih dari 10 hektar untuk Velda. Pernah kami sampaikan juga, kalau kita ingin memiliki contoh-contoh keberhasilan, berikan hak petani minimum 10 hektar. Kan? Jadi itu ya sudah barang tentu bukan yang existing sekarang ini. Katakanlah dalam program ekstensifikasi, berikan hak petani 10 hektar misalnya, lalu bisa dibentuk korporasi di sana. Pernah terjadi juga di Indonesia juga terkait dengan itu yang kita sebut inti plasma. Program inti plasma itu bagi saya memutarbalikkan logika. Kenapa memutarbalikkan logika? Kalau di dalam ilmu biologi yang namanya inti itu jauh lebih kecil dibanding plasmanya kan ya. Tapi di Indonesia kebalik. Yang intinya 80%, plasmanya 20%, ini membalikkan logika sehingga ya tidak akan menghasilkan apapun. Bayangan saya kalau petani memiliki hak 80% penguasaan lahan, mereka bisa membentuk PKS, pabrik kelapa sawit sendiri, pabrik jagung sendiri, pabrik komoditas sendiri. Itu yang sesungguhnya harapan kita. Tapi kalau tidak, apa yang terjadi Mas? Dan ini contohnya sangat banyak. Petani pernah ada di beberapa lokasi di Indonesia, petani mendapat hak penguasaan 4 hektar yang dibagi 2.500 ini menjadi lahan pekarangan, lalu yang sekitar 1 hektar 7.500
itu menjadi lahan produksi, lalu ada 2 hektar lagi lahan produksi. Lalu apa setelah mereka mendapatkan sertifikatnya itu kemudian dikelola oleh menjadi satu unit usaha digunakan untuk agunan bank. Ya sudah barang tentu pengelolanya ini yang memiliki pabrik kelapa sawit kan. Lalu apa yang terjadi? Petani digaji dengan gaji yang relatif rendah gitu kan ya. Lalu setelah 3 tahun mereka dibeli dengan harga yang ditentukan oleh pihak pemilik pabrik kelapa sawit. Dalam arti model-model ini akhirnya kan juga tidak berjalan. Dalam arti apa? Kalau pemerintah serius ingin memberi contoh yang betul-betul top down, berikan 10 hektar kita di beberapa wilayah kita lakukan di sana, dan itu kita lihat terkait dengan itu. Lalu yang bottom up kami melakukan, Mas. Kalau Pak Suwandi tadi menyampaikan terkait benih, kami lakukan di Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia. Kami ada di berapa? 89 kabupaten di 18 provinsi. Ini sebenarnya juga model-model korporasi petani. Kami ada koperasi nasionalnya. Kami ada AB2TIMA, tapi itu menjadi kepemilikan bersama. Kalau kita ketik saja IF8 atau IF16 akan ketemu ribuan berita terkait dengan itu. Hanya sayangnya kan Pak Suwandi tahu apa yang terjadi di Aceh kan, petani kami akhirnya ditangkap polisi kan, yang menyebarkan IF8 ya, ini pada masa pemerintahan menterinya Pak Suwandi yang sebelumnya ya. Jadi itu yang terjadi dalam arti program kami, Mas, yang satu saja, kami tidak ingin dibantu, jangan bantu kami, tapi jangan ganggu kami. Itu yang menjadi moto kami. Oke, kami tidak ingin dibantu, tapi jangan ganggu kami begitu ya. Saya minta tanggapan langsung dari Pak Suwandi. Kira-kira seperti apa nih Pak Suwandi? Apa yang disampaikan oleh Prof tadi? Iya, terima kasih nih Pak Prof. Yang pertama saya jawab mengenai konsolidasi lahan. Ini penting dan jangan membuat resah di petani. Maksud saya apa? Ini tidak mengurangi kepemilikan lahan petani, tidak mengurangi batas-batas lahannya, hanya mengkonsolidasikan aspek manajemennya supaya lebih efisien karena berteknologi, pakai mekanisasi dan seterusnya ya. Jadi korporasi itu rekayasa kelembagaannya sehingga menjadi lebih mandiri dan profesional. Kemudian yang kedua, manajemen usahanya tidak mengurangi kepemilikan dan batas-batas lahan. Petani tetap memiliki dan mengelola. Cuma kita kasih introduksi dengan mekanisasi dan teknologi-teknologi unggul, bahkan proses budidayanya itu dikontrol dengan IT online oleh korporasi, ada softwarenya begitu. Jadi ini menjadi lebih baik karena arahnya tadi sama dengan disampaikan Bu Musdalifah. Ini harus ada efisiensi input, harus meningkatkan produktivitas dengan skala klaster atau kawasan. Ini produknya bisa berdaya saing, lebih kualitas, ragam. Kalau selama ini bisa nano-nano nih produksinya, kalau petani sendiri-sendiri. Tapi kalau FI1 input, saprodi, benih, pupuk, pestisida, alsinya seragam, semua bagus, ya berdaya saing. Nah yang kunci berikutnya, ini mohon yang paling penting sebagai salah satu ukuran. Tadi kan ukurannya konsolidasi skala kawasan, yang kedua kelembagaan, yang ketiga mekanisasi sama Bu Musdalifah, bagaimana permodalan petani, yang paling penting hilirisasi. Hilirisasi ini apa? Padi itu menghasilkan 42 jenis produk turunan, minimal 38. Mulai dari beras, dedak, menir, sekam, jerami, semuanya dimanfaatkan segala macam untuk briket, bahkan untuk sampo itu merang itu. Dan silika dan seterusnya. Inilah peran korporasi mengembangkan itu supaya tidak ada yang produk samping, produk limbah yang terbuang. Nah kemudian sedikit tentang perbenihan ini Pak Prof. Ya, kami membuka lebar-lebar kesempatan kepada publik, cuma harus perlu pemahaman bersama. Tolong benih-benih yang yang mau dikomersialkan, komersialisasi ya, dijual belikan, itu produk yang sudah berlabel bersertifikat. Kalau belum sertifikat didaftarkan, kami siap melayani untuk sertifikasinya, itu saja. Jadi jangan sampai bebas benih beredar, ini berbahaya.
terhadap Oke. pengawasan kami terkait dengan penyakit dan seterusnya. Oke, baik, Yang bagus Pak Suwandi. terima kasih. Nanti Oke. saya akan minta tanggapan dari Prof. Dwi. ini Oke, menjurus tapi ini. sebelumnya Ini menjurus. Ya, tapi sebelumnya saya mau ke Ibu Musdalifah dulu. Bu Musdalifah, terkait dengan one product one village tadi, ini seperti apa? Apakah memang untuk satu desa ini hanya boleh satu produk agar lebih fokus, atau dibutuhkan juga diversifikasi produk begitu, Bu Musdalifah? Jadi One Village One Product itu sebenarnya itu adalah salah satu program untuk memfokuskan produk-produk yang akan diproduksi satu wilayah. Tadi seperti yang disampaikan Pak Suwandi, bahwa untuk memproduksi itu kan kalau macam-macam kan akhirnya fokus tidak satu. Tetapi kalau satu produk kita tahu pasarnya di mana, kualitas yang dibutuhkan apa, sehingga dari hulu sampai ke hilir sampai ke pemasarannya itu semuanya sudah terkonsolidasi, sudah terkomunikasikan dengan baik. Kalau kita memproduksi kualitas A, kita tahu pasarnya ada di mana dan kemudian nilai yang bisa kita dapatkan berapa. Tapi bukan berarti satu desa hanya boleh memproduksi satu produk. Kalau seperti tadi yang disampaikan, satu produk seperti misalnya pisang. Pisang itu kan masih bisa dimanfaatkan misalnya untuk kalau ada, tidak semuanya dapat diekspor ke negara A. Misalnya kan ke negara tertentu dia butuh pisang yang besar-besar, tapi kan di dalam satu tandan pisang ada yang kecil. Nah, ini ada untuk negara B. Jadi kan ada dua produk. Kemudian ada bonggolnya, ada itunya, itu bisa untuk pakan, bisa untuk produk-produk yang lain. Itu semuanya one village one product, bukan ansih satu produk, tetapi kita memanfaatkan konsolidasi lahan itu. Supaya hulu ke hilir nyambung. Oke, baik Bu Musdalifah, Prof. Dwi dan juga Pak Suwandi. Kita akan lanjutkan lagi dialog kita ke segmen berikutnya. Namun sebelumnya kita break dulu pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda.